Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadia dengan NIM 187205004. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu self-checking dan deep fingerbreeding. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampus saya, yaitu Ibu Diah Ningrum. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu self-checking. Self-checking adalah upaya memeriksa diri sendiri ketika dalam keadaan emosi. Self-checking merupakan bagian dari self-awareness, yaitu upaya melatih kesadaran diri dalam hal menyadari emosi yang datang dari dalam diri dan bagaimana cara mengontrol emosi diri supaya tidak menjadi-jadi. Dalam self-checking ini kita akan diajarkan bagaimana cara terapi emosi diri, bagaimana menguasai diri ketika sedang emosi, dan melalui self-checking ini kesehatan diri bisa tetap terjaga. Self-checking bisa diaplikasikan melalui dua metode terapi, yaitu yang pertama, breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out adalah terapi pernapasan yang dilakukan dengan cara menarik nafas secara perlahan, lalu dihembuskan, yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu 1 menit. Lalu dalam waktu 1 menit tersebut kita hitung berapa kali kita menghembuskan nafas. Dalam setiap tarikan dan hembusan adalah 1 hitungan nafas. Dan seterusnya seperti itu secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, deep fingerbreeding. Deep fingerbreeding adalah terapi pernapasan yang dilakukan dengan cara menghitung tarikan napas dan hembusan dengan menggunakan metode 5 jari secara berulang-ulang dalam waktu 1 menit. Lalu hitung kembali berapa hitungan napas yang diperoleh dari metode tersebut. Mari kita coba praktekkan self-checking yang pertama, yaitu breathing in, breathing out. Yang pertama, posisikan diri Anda senyaman mungkin. Kemudian siapkan stopwatch atau juga bisa melalui aplikasi di handphone Anda seperti ini untuk menghitung pernapasan dalam 1 menit. Jadi kita gunakan stopwatch di handphone kita. Kita pasang waktu selama 1 menit selama kita melakukan terapi breathing in, breathing out. Kemudian kita amati napas dengan menghitung berapa kali hembusan napas dalam waktu 1 menit. Mari kita mulai bernapas seperti biasa dengan memasang stopwatch selama 1 menit. Kita mulai selama 1 menit. Oke, sudah 1 menit. Setelah 1 menit berlalu, berapakah hasil hitungan napas Anda dalam 1 menit? Apa yang Anda rasakan setelahnya? Apakah terasa mudah, sulit, panjang, pendek, rileks, atau berat? Kemudian yang kedua, mari kita praktekkan deep fingerbreeding. Sama seperti tadi, posisikan diri Anda senyaman mungkin, kemudian siapkan stopwatch. Lalu siapkan kelima jari Anda untuk digunakan sebagai metode menghitung pernapasan selama 1 menit, seperti ini.
tarik bersamaan dengan kita menarik nafas, kemudian di atas ditahan, lalu turun bersamaan dengan kita menghembuskan nafas. Tarik, tahan, hembuskan, tarik, tahan, hembuskan, sampai seterusnya. Kemudian, amati kembali napas Anda dengan menghitung berapa kali hembusan napas dalam waktu 1 menit. Mari kita mulai selama 1 menit. Oke, sudah 1 menit. Setelah 1 menit berlalu, berapakah hasil hitungan napas Anda dalam 1 menit? Apa yang Anda rasakan? Apakah terasa mudah, sulit, panjang, pendek, rileks, ataukah berat? Kemudian yang terakhir, mari kita praktekkan kembali self-checking yang kedua, yaitu breathing in, breathing out kembali. Sama seperti tadi, posisikan diri Anda senyaman mungkin. Kemudian, siapkan stopwatch kembali. Kemudian, mari kita mulai dengan bernapas seperti biasa. Mari kita mulai. Oke, sudah 1 menit. Perhatikan kembali napas Anda, bandingkan hitungan napas awal dan akhir. Apa yang terjadi? Berkurang atau bertambah? Apa yang Anda rasakan sekarang? Nyaman, lega, ataukah ringan? Jika hitungan napas Anda 15 kali sampai 25 kali per menit, maka masih dalam ranah yang normal. Namun, jika hitungan napas Anda di atas 25 kali per menit, maka Anda dalam keadaan stres atau dalam keadaan emosi yang tidak menentu. Saya akan menjelaskan apa manfaat dari self-checking. Di antaranya adalah yang pertama, mengontrol emosi. Yang kedua, mengurangi rasa emosi yang berlebihan. Yang ketiga, mencegah dari rasa cemas yang berlebihan. Yang keempat, mengontrol kesehatan emosi diri. Dan yang kelima, melatih self-awareness dan mindfulness. Saran saya terhadap praktek terapi self-checking, breathing in, breathing out, dan deep finger breathing, lakukanlah secara rutin dan teratur, lalu amati perbedaan atau perubahan yang dirasakan. Kemudian, sebaiknya tentukan waktu yang sama untuk berlatih, misalnya setiap pukul 6 pagi sebelum beraktivitas. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sesungguhnya kekurangan ada pada saya dan kelebihan ada pada dosen saya. Jangan lupa subscribe ke channel ini, follow akun Instagram saya di Jurnal Limi, dan invite akun Facebook saya di Jurnal Limi. And see you!